Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan mengenai Organization Citizenship Behavior. Next. Yang pertama ada definisi Organization Citizenship Behavior atau OCB. Menurut Organ 1988, OCB adalah perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan sistem reward, namun dapat meningkatkan fungsi efektif organisasi. OCB sering disebut juga sebagai perilaku kerja atau extra role, yaitu perilaku yang tidak hanya terbatas pada tugas pokok atau in-role, tetapi juga mencakup tindakan yang tidak diatur dalam kontrak kerja dan tidak secara langsung diberi kompensasi oleh organisasi. Sedangkan Ruth Van Dien dan Ang 1994, OSIBA adalah perilaku pekerja di atas dan melampaui tugas yang diberikan, dilakukan secara sukarela atau tidak diwajibkan dan tidak termasuk dalam sistem reward formal organisasi, tetapi memberikan kontribusi positif terhadap keefektivitasan organisasi. Next. Selanjutnya ada karakteristik Organization Citizenship Behavior atau OCB. Menurut Organ 1998 ada tiga, yaitu sukarela. Yang pertama sukarela. Perilaku ini dilakukan atas inisiatif pribadi karyawan dan bukan merupakan bagian dari kewajiban pekerjaan formal karena sifatnya yang sukarela. Perilaku OCB mencerminkan tingkat komitmen dan inisiatif individu terhadap organisasi. Yang kedua yaitu tidak diakui dalam sistem penghargaan formal. OCB tidak secara langsung dihargai melalui sistem penghargaan organisasi seperti bonus atau promosi, namun meskipun tidak langsung dihargai, kontribusi OCB bisa menjadi faktor yang diperhatikan dalam jangka panjang seperti dalam keputusan promosi atau reputasi kerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas organisasi. Meskipun tidak diatur secara formal, perilaku ini secara kolektif meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi. Perilaku ini membantu membangun suasana kerja yang positif, memperkuat kerja sesama tim, dan memperlancar komunikasi antar departemen. Walid next. Baik, adapun menurut Organ, Kostenkoff, dan McKenzie, OCB dibagi menjadi dalam beberapa dimensi, yaitu yang pertama altruism, yaitu perilaku individu yang suka menolong rekannya. Consciousness, yaitu perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi apa yang diharapkan organisasi. Next. Sportsmanship, yaitu perilaku memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal. Courtesy, yaitu perilaku menjaga hubungan baik dengan rekan kerja agar terhindar dari masalah interpersonal. Next. Selanjutnya ada civic virtue, yaitu perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan organisasi. Selanjutnya, organ juga menambahkan ada peacekeeping dan cheerleading, yaitu peacekeeping, tindakan menghindari dan menyelesaikan jika ada konflik, dan cheerleading, yaitu memberikan bantuan kepada rekan kerja untuk mencapai prestasi yang lebih. Next. Next. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi OCB, yaitu yang pertama ada budaya dan iklim yang berdasar pada teori pertukaran sosial, bahwa ketika individu telah puas terhadap pekerjaannya, organisasi akan membalasnya. Selanjutnya adalah kepribadian dan suasana hati, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman akan bisa memprediksi OCB dari individu. Next. Selanjutnya ada dukungan organisasional yang dimana POS itu menjadi prediktor dari OCB. Selanjutnya ada kualitas interaksi atasan dan bawahan, di mana individu yang memiliki kualitas interaksi yang tinggi dapat mengerjakan pekerjaan selain yang biasa mereka lakukan. Next. Selanjutnya ada dampak teori Organization Citizenship Behavior. Ada dampak positif OCB atau meningkatkan kinerja dan produktivitas anggota, meningkatkan kepuasan kerja anggota, meningkatkan kepercayaan organisasi atau organizational trust, mempengaruhi sistem pengendalian internal organisasi, meningkatkan well-being psikologis anggota, dan meningkatkan kualitas hidup kerja dan motivasi. Kemudian dampak negatif OCB adalah berpotensi konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, beban kerja berlebih dapat menyebabkan stres, risiko motivasi yang tidak murni, misalnya untuk kepentingan pribadi dan penurunan well-being jika tidak seimbang. Next. Kemudian ada manfaat teori Organization Citizenship Behavior menurut Potsakov. Yang pertama yaitu OCB dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja. Yang kedua OCB dapat meningkatkan produktivitas manajer. Next. Yang ketiga OCB menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya,
Yang keempat, OCB membantu menghemat sumber daya yang langka untuk memelihara fungsi kelompok. Kemudian OCB dapat menjadi sarana efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelompok kerja. Next. Yang keenam, OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan anggota terbaik. Lalu OCB meningkatkan stabilitas kinerja organisasi. Dan yang terakhir, OCB meningkatkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan lingkungan. Next slide. Baik, selanjutnya adalah strategi pengembangan organisasional citizenship behavior. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Karyawan dengan kecerdasan spiritual yang tinggi memiliki kemampuan untuk bekerja dengan integritas, empati, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional terbukti mampu mendorong perilaku OCB. Yang ketiga adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat, strategis, dan adaptif menciptakan iklim kerja yang kohesif, penuh rasa memiliki, dan loyalitas. Next. Selanjutnya adalah tantangan atau keterbatasan teori organisasional citizenship behavior. Yang pertama adalah bersifat sukarela dan tidak dihargai secara formal. Kedua, subjektivitas dalam penilaian karena OCB tidak tercantum dalam job description. Yang ketiga, yaitu tidak selalu relevan untuk semua jenis pekerjaan. Yang keempat, rentan disalahgunakan karena sifatnya yang tidak formal dan berbasis inisiatif. Yang kelima adalah bergantung pada faktor pribadi dan organisasional. Dan yang terakhir adalah tidak dibungkas secara langsung dengan reward karena tidak masuk dalam sistem evaluasi formal. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian dari kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.